Desa Karanganom merupakan salah satu desa dari 13 desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Kauman. Di desa ini terdapat sebuah usaha ekonomi wisata edukasi yang bernama Kampung Tani. Kampung Tani merupakan wisata edukasi dan outbound yang berada sejak tahun 2015. Kampung Tani merupakan sebuah tempat pembelajaran tentang pertanian tradisional yang berbasis kearifan lokal, sehingga Kampung Tani ini menjadi tempat wisata edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung ingin melakukan observasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Tani. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Panggilan bisa sering dipanggil Rofik gitu aja lah. Rofik Bapak ya. Rofik. Saya ownernya Kampung Tani. Ya, sini dengan Bapak Rofik. Baik, boleh kami mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sejarah terbentuknya Kampung Tani ini, Pak? Kampung Tani. Jadi Kampung Tani ini sebenarnya berdiri sudah lama. Embrionya ya. Kalau nama Kampung Tani beberapa puluh tahun yang lalu, tapi kalau embrionya itu sebenarnya mulai ada Kampung Tani mulai tahun 1991 ya. Udah lama sekali. Terus kemudian dengan berjalannya waktu, karena Edukan sejak tahun 91 dibentuk itu ada suatu kepedulian tentang bagaimana petani dulu saya melihat petani itu selalu terzolimi menurut saya kan gitu ya. Jadi pupuk mahal, pestisida makin mahal, terus penggunaan pupuk yang berlebihan, penggunaan pestisida yang berlebihan, itu tidak baik dengan lingkungan. Maka kami membentuk sebuah konsep pertanian Kampung Tani ini, sebuah konsep pertanian yang ramah lingkungan ya gitu ya, ramah lingkungan yang berbasis budaya kearifan lokal, kan itu awal-awal seperti itu. Jadi kalau nama Kampung Tani itu berubah-ubah, sebelum itu tidak ada namanya, kemudian ada namanya Taman Organik sebelumnya. Taman Organik itu berubah lagi menjadi Kampung Tani Java Diva, kemudian akhir-akhir menjadi Kampung Tani, hanya Kampung Tani saja. Itu awalnya seperti itu. Bagaimana perkembangan pemberdayaan dengan adanya Kampung Tani ini? Sebenarnya awal-awalnya kita itu juga banyak penolakan. Awal-awalnya tahun 91-an sampai tahun 2000-an itu banyak penolakan, karena mungkin konsep kita adalah konsep yang tidak umum. Tapi sebenarnya konsep kita yang kita bawa adalah dari kearifan lokal. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita miliki. Misalnya kita manfaatkan kalau seorang petani mesti punya ternak, rata-rata mereka dari kotoran ternak bagaimana kita olah menjadi pupuk. Kemudian bagaimana dari daun-daunan yang ada di pekarangan kita olah menjadi bogasi atau menjadi pestisida organik yang ramah lingkungan. Dan konsep-konsep ini semua konsep-konsep tempo dulu, konsep zaman dulu. Nah, karena sudah kita dinandak-bubukkan dengan sesuatu yang instan, akhirnya mereka ya nggak mau menerima gitu kasarnya. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya itu banyak petani atau banyak masyarakat yang sadar pentingnya kita menjaga kelestarian alam, kan itu seperti itu. Keterlanjutan ya, suatu pertanian yang berkelanjutan, kan itu. Ya. Baik, bagaimana sejarah terbentuknya rumah tani ini? Kampung Tani. Ya, Kampung Tani. Ya itu bermula dari situ. Mulai dari situ embrio itu, kemudian terus kita berjalan dengan jatuh bangun kan gitu ya. Iya. Dengan jatuh bangun, kemudian sekitar tahun 2000 kita bikin sebuah konsep pertanian terpadu. Jadi konsep pertanian terpadu itu mandiri pangan, mandiri energi, yaitu mandiri pangan, mandiri energi. Jadi istilahnya kami membuat instalasi seperti instalasi biogas supaya kita mandiri energi, tidak bergantung dengan LPG. Bahkan kita dulu membuat sebuah konsep genset listrik yang tidak menggunakan solar.
Jadi kita mungkin kalau tapi kan itu tadi karena kita jatuh bangun gitu ya, karena kita pada waktu itu tidak ada teman untuk sharing, teman untuk kalau kita ada masalah harus kan kita bukan bicara siapa, karena kita sendiri, kita bersendirian. Jadi kalau sudah kadang-kadang kalau kita sudah jatuh ya wis kayak males gitu, tapi kita bangkit lagi dengan memperbaiki seperti itu. Awalnya seperti itu. Terbentuknya Kampung Tani seperti itu. Terus akhirnya banyak orang-orang yang datang ke sini, banyak anak-anak yang datang ke sini pengen belajar tentang pertanian, pengen belajar tentang pokoknya tentang kaitan dengan pertanian, dengan biologi gitu kan ya, tentang kebanyakan tanaman, tentang pertanian yang sehat kan gitu, atau yang lebih populer dengan pertanian organik kan itu. Akhirnya terbentuk itu Kampung Tani itu. Dan akhirnya sekarang menjadi P4S ya, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya Kampung Tani itu. Lalu kira-kira apa saja tanaman yang ditanam di Kampung Tani ini? Kalau tanamannya sebenarnya itu adalah tanaman hortikultura sama tanaman pangan. Tahu tanaman hortikultura? Belum. Hortikultura itu tanaman pangan, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan. Tapi kita dulu di sini ada anggreknya banyak dulu ya. Dulu anggreknya banyak juga. Kemudian di situ juga ada tanaman sayur-sayuran, kan sayur-sayuran organik. Kemudian ada juga buah-buahan, mungkin kita bisa lihat. Kemudian ada tanaman pangan. Tanaman pangan itu ya padi gitu ya. Kalau di sini padi, jagung jarang kan gitu. Seperti itu. Jadi hortikultura itu tanaman-tanaman sayur sama buah kan itu. Kebanyakan anak muda sekarang kan apa yang sering kita katakan, kita kaya itu udah kerja keras, pernah sering dengar kata-kata kita. Tapi kaya itu kita harus dengan kerja cerdas itu. Pernah dengar kata-kata itu. Kalau kita kaya dengan kerja keras, otomatis yang paling kaya itu kuli bangunan kan itu kan. Pernah dengar itu kan istilah itu. Coba jenengan apa yang dikatakan kerja cerdas itu? Kerja cerdas, nek menurut kalau kayak pokoknya sesuatu yang supaya membuat kita nggak terlalu bekerja capek tapi hasilnya lebih banyak. Iya, caranya mulai kerja cerdas. Nah itu. Nah itu berarti jenengan biasa jawab. Jadi kerja cerdas itu adalah membuat sebuah sistem. Membuat sistem, misalnya suatu contoh kampung tani ya. Kampung tani, suatu contoh kampung tani. Nah, kalau orang kerja cerdas, mereka berpikir bagaimana kampung tani itu bisa jalan tanpa saya. Maka di situ ada membuat sistem. Di situ ada, makanya kepentingan manajemen bisnis kan seperti itu. Jadi di situ ada marketingnya, di situ ada adminnya, di situ ada mungkin penanggung jawab edukasinya, penanggung jawab outboundnya dan lain sebagainya. Nah, kita membuat sistem itu memang perlu kerja keras awalnya. Lain itu namanya kerja cerdas. Kita bahas sistem ini, sistem ini. Kalau sistem ini jadi, kita diam saja karena kita sudah penuh. Karena ini sudah, kalau kita mau main-main, kita mau jalan-jalan kemana, kita tinggal kontrol saja, itu kerja cerdas. Jadi kerja cerdas itu seperti membuat sistem. Jadi memang tidak bisa kerja cerdas kita hanya tengok-tengok saja. Awalnya memang kita membuat sistem. Suatu contoh jalan online. Kemudian jalan punya usaha online ya, punya usaha online. Misalnya jalan menggunakan kosmetik gitu ya misalnya, atau kosmetik atau hasil-hasil pertanian misalnya. Awalnya ini kerja keras. Tapi begitu jenengan sudah mulai tertata, jenengan kira-kira sudah bisa mulai bayar admin, jenengan ada adminnya, jenengan ada bagian makingnya, itu kerja cerdas. Paham Mas Deh? Membuat sebuah sistem. Jadi bekerja cerdas tidak berarti tidak begitu. Awalnya kita membuat sebuah sistem gitu. Dari kerja yang konyol itu kerja yang terus-terusan kita sendiri yang tidak membuat sistem. Kita akhirnya kita terus sampai tua kita kerja susah payah terus, tenaga kita peres terus kan gitu. Seperti saya hari ini saya ngarit gitu misalnya. Ngarit saya itu bukan hitungannya bukan profit, bukan keuntungan, tapi karena saya suka, sedang suka. Jadi saya kerja ketika saya ngarit, saya ke sawah atau saya pakai baju itu karena saya suka gitu. Jadi enggak hitungannya enggak untung rugi, karena itu rugi. Gitu, karena gitu, jadi kita suka gitu loh. Jadi itu ada hitung rugi lain dengan ini kan orientasinya bukan bisnis tapi orientasinya kesukaan hobi kan gitu kan itu bedanya, itu kerja cerdas. Makanya pentingnya kita belajar manajemen bisnis itu, apalagi sakit anak-anak muda itu pernah diajari bisnis canvas, ya kan itu kan bagaimana cara kalau saya dengan orang sekarang beda. Kalau sekarang anak-anak muda kan mulai bisnis dengan bisnis canvas. Kalau sekarang itu gimana? Kalau bisnis kanvas itu kita membuat rencana dulu apa yang mau kita lakukan, layak enggak kan, itu ada 9 itu ya, betul ya. Kemudian kita menentukan. Kalau orang dulu enggak, bisnis dulu baru kita mencari peluang. Kalau sekarang mencari peluang dulu baru bisnis. Itu bedanya orang dulu dan sekarang. Dan peluang sekarang itu banyak sekali kan, itu banyak sekali.
Banyak sekali maksudnya gini, jadi peluang yang paling bagus kalau menurut saya itu adalah usaha di bidang pangan, pertanian. Kenapa? Selama masih ada orang hidup, orang mesti makan. Kan itu. Ya. Tapi kalau peluang-peluangnya mungkin suatu saat amblek dan lain, tapi pangan, bisnis pangan, kita benar membuat inovasi tentang pangan, maka kita akan sukses. Itu. Terus kemudian kenapa kampung tani amblek seperti ini? Itu karena imbas pandemi dan itu memang ya di luar nalar kita kan, itu ya errornya kan gitu seperti itu, itu ujian semua. Dan itu tak pikir bukan hanya kampung tani, itu hanya semuanya mungkin mengalami hal seperti itu kan itu. Kalau saya dulu ada adminnya, dulu ada marketingnya, dulu ada itu, tak ceritakan dulu Di itu sini nih, kan itu. Akhirnya terus ya hancur, aku tidak bisa membayari. Sampai sekarang saya belum menata manajemen lagi karena operasionalnya pendapatannya belum seperti dulu, belum seperti dulu. Dulu di sini ada warungnya yang hari-hari rame, sekarang warungnya juga tutup, sudah 2 tahun ini sudah tutup kan semenjak pandemi. Kita coba tapi kita bukan putus asa, kita coba mengembalikan lagi hal seperti itu. Maka kita mengupgrade ulang, menata ulang apa ya. Tapi kalau outbound-nya, edukasinya masih jalan. Kalau warungnya hanya pesanan saja. Itu seperti itu sih sebenarnya. Pak Nik, ini kalau di sini tuh kayak tanaman-tanamannya tuh dari panjenengan sendiri apa dari tani lainnya ada juga yang masuk? Sebenarnya kami melibatkan petani, tapi di sisi lain karena faktor pandemi dulu melibatkan lingkungan gitu ya. Iya. Karena faktor pandemi dulu ya imbasnya dulu sayur-sayuran orga, kalau jenengan kesini bisa metik sayur di kebun, kemudian ditimbangin di kasir. Dan sayur kita adalah sayur-sayur yang sehat, namanya non pestisida kimia, non pupuk kimia kan itu. Terus kembali lagi pandemi, kalau kita nanam sayur siapa yang membeli? Tidak ada yang beli, tidak ada orang berkunjung dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang jadi semak belukar. Jenengan kalau lihat di belakang itu kan rumput semua semak belukar. Karena itu kan mau buka lagi itu perlu biaya yang banyak sekali kan itu kan gitu. Terus saya mau tak tandangi dia ya nggak canda kan gitu kan. Seperti itu untuk sementara pembiaran. Kita mungkin hanya ini, kalau kita sudah punya operasional lagi ya kita mulai lagi dengan yang baik. Kan itu. Berarti dari luar tani boleh masuk gitu toh Pak? Apanya? Tanaman-tanaman gitu. Boleh. Jadi misalnya kalau dulu misalnya pasokan kita misalnya butuh sawi organik misalnya per hari 10 kilo gitu. Kita kan tidak canda, per hari loh hitungannya. Iya. Maka kita melibatkan petani. Tapi dengan standar kualitas. Maka kita dampingi misalnya bertanamnya organik seperti ini, pupuknya seperti ini, panennya umur segini kan itu. Kan itu. Tapi kami cenderung kalau untuk sayur-sayuran kami cenderung mati dalam bentuk baby, istilah baby kol, baby sawi, baby pakcoy, baby kail dan lain sebagainya. Karena apa? Karena waktu pertumbuhan yang kecil-kecil itu kandungan gizinya paling banyak. Atau sekarang istilahnya apa ya? Microgreen. Pernah dengar istilah microgreen? Tapi kami bukan microgreennya, lebih agak besar kan baby. Kalau microgreen lebih kecil lagi kan mikro. Nah, seperti itu. Apakah tanaman di sini dipasarkan di pasar ngoten itu? Dulu hanya pesanan. Kalau dulu belum ada online ya. Kan belum seperti sekarang. Dulu pesanan. Jadi kita telepon, kemudian kita kirim, tapi hanya masih lokalan karena sayur tidak bisa untuk jarak jauh. Tapi kami punya produk yang tidak lokalan, yaitu beras. Kita punya beras putih, beras merah, beras hitam organik. Dan dulu belum ada orang nanam, saya sudah nanam. Karena beras hitam, nanam beras merah, nanam beras putih sudah nanam. Beras-beras sehat istilahnya. Belum ada istilah organik. Tapi sekarang kan di mana-mana sudah banyak yang nanam beras merah, beras hitam gitu. Dan saya termasuk awal orang nanam itu. Bahkan yang membuat harga beras merah itu beras hitam 30.000, beras merah 20.000 itu yang awal membuat harga seperti itu saya. Akhirnya Pak tiru-tiru dengan harga seperti itu. Dan sekarang naik atau tidak saya apa. Tapi awal-awalnya dulu itu yang bikin harga seperti itu. Karena apa? Karena kualitas mutu produk saya. Jadi orang itu nggak pernah ngenyang, nggak pernah nawar. Misalnya saya bilang beras merah ada 20.000, ya sudah mereka beli. Mereka tidak nawar, tidak beli 15 atau tidak beli, sudah ada. Itulah nilai tawar. Kenapa petani sekarang kita hancur? Karena petani tidak punya nilai tawar. Kenapa tidak punya tawar? Kualitas mutu rendah yang pertama. Yang kedua ya faktor modal. Faktor modalnya kan kadang-kadang kan mereka waktu beli pupuk mereka tidak punya uang, terpaksa mereka harus menjual. Coba didiamkan saja, kasar ngomong, jajal kita tuimbun, ya kan kelabaran harga berapa mereka kan karena itu seperti itu. Karena saya kan yang kita produksi adalah apa ya, eksklusif gitu ya, produk-produk petani eksklusif, jadi tidak pernah ada orang ngenyang kan itu. Dan itu sayur sehat itu bagus untuk kesehatan, sayur organik itu bagus untuk kesehatan. Jadi harus tahu bedanya sayur organik dan sayur hidroponik. Sudah tahu bedanya? Belum. Tapi sudah tahu toh hidroponik, sayur hidroponik. Jadi sayur hidroponik itu bukan sayur sehat, bukan, enggak. Orang salah persepsi. Sayur organik itu
sayur hidroponik itu juga sayur tidak sehat. Tapi orang menganggap sayur organik, oh hidroponik harus sehat. Enggak. Karena diproduksi dengan kimia. Ibaratnya seperti orang itu diinfus terus, makanya kan itu hidroponik. Tapi kalau organik di tanah yang semua serba terjaga kan itu. Jadi makanya kan kalau tidak paham, rata-rata mengatakan sayur hidroponik itu sayur sehat, itu salah besar. Dan kalau konsumsi sayur hidroponik ya hati-hati, karena itu menyalahi kodrat. Masih gini menyalahi kodrat, karena itu bukan di tanah nanamnya. Seperti kenapa sekarang banyak, mungkin kita kok ngerti tidak apa-apa toh, segala cerita jangan tahu semuanya. Jadi kenapa kok sekarang itu banyak penyakit hewan kemarin sampai apa itu sing hewan sapi pada mati. Kenapa barusan itu? Kenapa? Karena menyalahi kodrat, menyalahi aturan. Itu kalau dari pengamatan saya, karena saya aktif di namanya permakultur, seni bertani. Jadi seni bertani itu peternak itu ada seninya kan gitu. Ada. Jadi intinya kenapa? Coba jenengan lihat, itu kan hewan pemakan tumbuhan. Hewan ternak rata-rata sapi dan lain sebagainya. Nah, pemakan herbivora. Ketika itu dikasih konsentrat, benar nggak? Perasaan dikasih konsentrat. Konsentrat itu kalau untuk meningkatkan protein yang digunakan apa? Proteinnya supaya konsentratnya bagus, sehingga cepat gemuk. Proteinnya digunakan tepung ikan, tepung tulang. Nyali kodrat enggak? Herbivora kemudian dikasih makan konsentrat yang bahan bakunya dari karnivora. Yang itu adalah seharusnya tidak dimakan oleh hewan-hewan itu kan itu, atau istilah hewan-hewan apa namanya? Pemakan rumput. Kan nyali kodrat. Ya memang tuh yang mau itu sontaknya itu ya gurih ya kan sebenarnya. Itu akhirnya banyak penyakit. Mungkin dari sini terima kasih banyak untuk wawancaranya. Kami dari Manajemen Bisnis Syariah Win1 Tulungagung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.